Halo para pecinta drama Korea, kita lanjut lagi di episode 2, membahas alur cerita singkat mengenai polisi wanita dan ingatan supernya. Terlihat pimpinan Hwang memasuki ruangan. Ia memberitahukan kepada rekan-rekannya bahwa Detektif Cha akan ikut bergabung untuk sementara dalam penyelidikan kasus ini. Tak lama kemudian, pimpinan Hwang terlihat sedang menginterogasi pelaku. Pimpinan Hwang memperlihatkan semua foto-foto korban yang didapat di apartemen pelaku. Namun, pelaku terlihat seperti kehilangan akal dan panik sewaktu pimpinan Hwang mengacak-ngacak foto korbannya. Kejadian itu disaksikan oleh Detektif Cha yang ikut masuk di ruang interogasi. Proses interogasi pun belum banyak memberikan hasil. Petugas kepolisian yang bertugas di ruang interogasi terlihat kesakitan dan memberitahukan temannya bahwa ia akan meninggalkan ruang interogasi sejenak. Tak lama kemudian seseorang yang berjaket hitam memasuki ruang ganti. Entah siapa pria berjaket hitam itu yang telah menyamar dan menggunakan seragam petugas Sindohwa. Tak lama kemudian, pria yang menyamar itu telah memasuki ruangan interogasi sambil membawa benda berupa kawat panjang yang dipegang kedua tangannya. Pria yang berkemeja putih pun yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan berbalik dan terlihat sangat ketakutan. Tak lama kemudian petugas pun datang dan menemukan pria berkemeja putih itu telah terkapar di atas meja. Betapa terkejutnya petugas tersebut. Pria yang mengaku sebagai pembunuh juga telah dibunuh di ruang interogasi. Ia terkapar dan berlumuran darah. Dan betapa terkejutnya tim penyidik saat menemukan permen karet warna putih di mulut korban. Apakah pembunuh berantai 5 tahun yang lalu sebenarnya belum tewas? Tim investigasi kembali berada di ruangan meeting dan mendiskusikan kembali kasus yang masih menjadi misteri. Terlebihnya kemarin pria yang mengaku sebagai pelaku juga ikut dibunuh. Di ruang meeting, Detektif Cha pun kembali menggunakan ingatan supernya. Ia mengingat sewaktu dirinya akan masuk kantor pagi tadi. Detektif Cha melihat poster pencarian wanita hilang dan dia terfokus sama anting bintang berwarna hitam yang dikenakan wanita dalam poster tersebut, sama persis dengan foto anting korban yang terdapat di apartemen pelaku. Bergeser pada Detektif Cha, ia seorang diri terlihat mendatangi tempat persembunyian profiler Hyunjae. Detektif Cha datang ke kediaman Hyunjae untuk mendiskusikan bahwa sebenarnya ia mengingat sesuatu. Detektif Cha mengingat bahwa saat berada di TKP, ia melihat sebuah taksi berwarna putih dan seseorang berbaju hitam di dalam taksi tersebut terlihat seperti sedang mengintai. Hyunjae pun berasumsi bisa jadi orang tersebut merupakan asli pembunuhnya. Kita bergeser ke tempat penyelidikan dokter forensik. Ia berkata bahwa darah korban cocok dengan alat bukti yang ada di tangan pria tersebut yang datang mengaku sebagai pembunuhnya. Namun, dokter forensik menemukan adanya DNA lain di pisau pelaku. Darahnya pun juga masih baru. Mendengar penjelasan dokter forensik, pimpinan Hwang pun langsung bergegas mencari korban yang mungkin saja masih hidup. Dan pada saat pimpinan Hwang bergegas meninggalkan gedung, ia bertemu dengan ketua, dan ketua memberitahukan bahwa dia harus menyelesaikan kasus ini segera mungkin. Tim penyidik pun kembali berkumpul. Di sini Detektif Cha memberitahukan ke semua rekannya bahwa pada saat interogasi pria yang mengaku sebagai pelaku itu sejenak terdiam dan terfokus pada salah satu foto. Foto seseorang yang berdiri dengan latar belakang sebuah pabrik.
Pimpinan Huang pun segera memerintahkan bawahannya untuk mencari alamat gudang tersebut. Singkat cerita, tim investigasi pusat pun tiba di lokasi gudang kosong itu. Namun pintu utama gudang terkunci, mereka pun mencari jalan masuk lainnya. Untungnya sang pemilik gudang menyerahkan sebuah peta. Dan kemudian tim pun bergegas mencari jalan dan menemukan cerobong asap yang gelap dan sempit. Detektif Cha Suyong pun menawarkan diri untuk masuk melalui jalan sempit tersebut. Kemudian singkat cerita, detektif Cha pun berhasil memasuki gudang tersebut. Dan di luar terdapat pimpinan Huang dan tim melihat sebuah peta dan mengarahkan detektif Cha yang berada di cerobong asap sempit itu. Karena sudah semakin jauh, radio pun terputus. 들리세요, 팀장님? Tiba-tiba saja cerobong asap itu pun runtuh dan detektif Cha pun ikut terjatuh. Tetapi kini giliran profiler Hunjai yang mengambil alih dan mengarahkan detektif Cha. Hunjai pun menenangkan detektif Cha dan menanyakan apakah dia masih bisa berdiri dan melanjutkan pencarian korban. Tanpa berlama-lamaan, detektif Cha pun kembali menelusuri gedung itu dan mendengar arahan dari profiler Hunjai. Dengan keberanian detektif Cha, perlahan ia terus menelusuri gedung kosong itu, sampai ia membawanya ke sebuah pintu. Sekuat tenaga ia berusaha membukanya. Teriakan detektif Cha pun tak terhindarkan saat pintu terbuka. Bagaimana tidak, ia melihat banyak mayat-mayat bergelantungan. Namun lagi-lagi Hunjai berhasil menenangkan detektif Cha. Ia berkata tak perlu takut dan kembali lagi berdiri untuk melihat lebih jelas. Tetapi tiba-tiba detektif Cha mendengar suara gemuruh dan berkata sepertinya langit-langitnya akan runtuh. Hunjai pun memerintahkan ia untuk segera keluar. Namun detektif Cha pun mengatakan bagaimana jika masih ada korban yang masih hidup. Tiba-tiba detektif Cha berlari, ternyata betul. Korban yang masih hidup disimpan di dalam sebuah mesin cuci. Lalu singkat cerita, pintu utama gedung kosong itu pun terbuka. Petugas pun berlari dan berteriak untuk memanggil detektif Cha. Terlihat detektif Cha dan korban yang selamat berjalan sempoyongan. Mereka berdua selamat dari reruntuhan gedung kosong itu. Korban pun dibawa ke mobil ambulans. Lalu terlihat detektif Cha yang memakai selimut dihampiri oleh pimpinan Huang, sembari mengatakan kerja bagus untuk hari ini. Kamu telah berhasil menyelamatkan korban. Detektif Cha yang masih terlihat lemah, ia membuka alat pendengar yang terhubung oleh Hunjai. Ia berhasil melewati rintangan karena arahan dari Hunjai. Seketika, detektif Cha pun mengingat kejadian di kantor. Ia mengingat bahwa berpapasan dengan seorang pria yang berjaket hitam. Ia sangat mencurigainya. Kemudian terlihat Hunjai di tempat persembunyiannya. Hunjai sangat yakin bahwa pembunuh keji 5 tahun yang lalu sebenarnya tidak tewas. Hunjai ingin membalaskan dendamnya karena pembunuh keji itu telah membunuh wanitanya. Karena pembunuh keji itu, Hunjai pun juga sekarang kehilangan penglihatannya dan harus duduk di kursi roda. Jadi dia hanya bisa memantau di tempat persembunyiannya. Baik teman-teman, kalau kalian masih penasaran siapa sang pembunuh berantai itu, nantikan episode 3-nya. Thank you for watching, dan kalau kalian suka jangan lupa subscribe channel Cek Drakorin aja. Annyeong!